Hai teman-teman, kembali lagi kita akan belajar tentang Karen Horney, sekarang di bagian yang kedua. Masih ingat di bagian yang pertama, kita sudah belajar tentang Horney, ada modelnya interaksi antara basic hostility, basic anxiety, memunculkan pertahanan diri, ada dua versi normal dan versi yang neurotik. Ya, kita sudah belajar, silakan tonton lagi yang video yang pertama. Nah, hari ini kita akan belajar lagi tentang yang neurotic defense-nya, bagaimana bentuk pertahanan yang sifatnya tuh neurotik. Neurotik itu berarti kecemasan yang terlalu berlebihan, ya abnormal lah, bentuknya abnormal. Itu bentuknya seperti apa? Sama-sama tetap ada toward people, ya mendekati orang lain, against people, melawan orang lain, away from people, menjauhi orang lain. Itu bentuknya apa saja? Nah, kita lihat satu-satu yang mendekati dulu, mendekati orang lain tapi yang neurotik, yang sifatnya kecemasan yang ya tanda petik abnormal, itu apa saja? Pertama, kebutuhan neurotik akan kasih sayang dan pengakuan. Jadi keinginan untuk disukai, untuk menyenangkan orang lain dan memenuhi harapan orang lain. Jadi kalau ada individu atau mungkin coba kita cek diri kita sendiri ya, kadang kita juga ada saatnya kita tuh terus menuruti kemauan orang lain, ngikuti orang lain, berusaha terus menyenangkan semua orang, semua pihak ingin kita senangkan gitu ya. Kalau ada orang yang kelihatan agak nggak suka sama kita sedikit, wah kita langsung merasa cemas, kita merasa orang itu nggak nyaman dengan kita, orang itu nanti mikir apa ya terhadap saya dan sebagainya. Pokoknya kita terus berusaha menyenangkan sana, menyenangkan sini, menyenangkan sana, menyenangkan sini, sampai kita sendiri nggak punya waktu untuk diri kita sendiri karena berusaha menyenangkan semua orang. Itu juga termasuk bentuk neurotik dengan sikap mendekati orang lain yang disebut kebutuhan neurotik akan kasih sayang dan pengakuan. Yang kedua, bentuk neurotik yang ini adalah kebutuhan neurotik akan pasangan yang kuat, teman-teman. Jadi ada orang-orang itu yang punya kecemasan sehingga untuk mengatasi kecemasannya dia perlu pasangan yang kuat. Dia punya pandangan, dia berpusat pada pasangannya, pacarnya, suaminya, istrinya, dan berlebihan pada cinta tanda petik pada pasangannya itu karena dia sangat mengandalkan pasangannya. Percaya bahwa kalau dia punya pasangan itu bisa menyelesaikan semua masalah kehidupan. Dia sangat bergantung. Udah pasangannya minta apa saja diikuti gitu ya. Nah ini repotnya bisa terjadi kekerasan gitu ya. Dating violence bisa terjadi di sini karena dia udah mau dikerasin kayak apapun dia udah nggak apa-apa, dari lebih baik aku dikerasin, disakitin daripada aku diputus. Kalau aku diputus habis aku nggak punya apa-apa karena hidupku ini kalau nggak ada artinya kalau nggak ada pasanganku. Jadi dia tuh menaruh harapan seluruh kecemasannya itu seakan-akan bisa teratasi kalau dia bisa hidup dengan pasangannya. Padahal pasangannya mungkin kurang ajar sama dia, hajar dia habis-habisan, membuli dia habis-habisan, melakukan KDRT atau dating violence, ya tetap nggak apa-apa, daripada aku putus aku lebih hancur. Wah ini neurotik, ini kacau ya. Tapi ada kan orang-orang yang seperti itu, bentuk neurotik pada sikap mendekati orang lain, tapi udah berlebihan. Yang kedua, bentuk neurotik pada sikap melawan orang lain. Tadi mendekati ini yang melawan orang lain itu neurotiknya apa? Neurotik akan kekuasaan, ya, menunjukkan bahwa dia tuh aku punya kuasa, punya pengaruh terhadap orang lain. Semestinya apa? Orang kok menunjukkan bahwa aku ini punya power, punya kedudukan, punya jabatan gitu ya, atau punya kenalan atau keluarga yang punya jabatan, pejabat yang berkuasa, di rumahnya dipasang atau di Instagramnya dipasang foto dia sedang berpelukan atau bersalaman dengan pejabat yang berkuasa untuk menunjukkan bahwa dia itu punya kekuasaan. Itu untuk menutupi keterbatasan pribadi. Ada kecemasan kalau aku tidak punya kekuasaan atau tidak dekat dengan orang yang punya kekuasaan, waduh akan ketahuan keterbatasanku gitu ya. Merasa tidak berdaya, cemas terhadap situasi yang aduh ini nggak terkendali nih. Sejak pandemi ini tambah kacau nih. Saya harus menunjukkan bahwa saya punya kuasa, saya ini punya power gitu. Nah ini, kadang orang yang kelihatan sok berkuasa itu dibaliknya ada kecemasan seperti ini, teman-teman. Bisa juga kebutuhan neurotik untuk mengeksploitasi orang lain, gitu ya. Memandang orang lain dalam
hal apa yang bisa diperoleh dan dimanfaatkan gitu ya. Dalam hubungannya tuh pokoknya dimanfaatkan, disedot terus cari manfaatnya, tapi dia sendiri takut kalau dia sendiri dimanfaatkan. Nah, kurang ajar ini model kayak gini. Bisa juga kebutuhan neurotik akan prestis atau gengsi. Jadi dia kepengen dapat pengakuan, dapat pujian dari publik, dari penampilannya begitu ya. Dia setiap kali kalau habis upload status begitu, dia akan lihat yang komen berapa banyak, komen positif tentunya ya, yang like berapa banyak begitu ya. Jadi terus ingin dapat prestis. Bahkan ada yang lebih berat lagi nih, kebutuhan neurotik untuk dikagumi. Jadi kalau cuma dihargai, dipuji itu masih kurang, tapi harus sampai dikagumi, jadi fans gitu ya. Jadi nggak cukup cuma like, komen itu nggak cukup, harus subscribe gitu ya, harus follow gitu, harus jadi followernya, harus terus. Dan kalau cuma follower yang pasif kurang, harus ayo terus kita terus menerus ya, pokoknya mengagumi ya, luar biasa begitu ya, narsis gitu, narsis. Kemudian kebutuhan neurotik untuk ambisi dan prestasi pribadi, terus mendorong dirinya untuk jadi the best gitu, yang terbaik dalam segala bidang. Dalam bidang ini harus terbaik, dalam bidang itu terbaik, dalam bidang ini juga terbaik. Segala sesuatu dia nggak mau kalah untuk membuktikan bahwa dia tuh unggul. Karena kalau begitu dia nggak terbaik sedikit, dia merasa aduh aku kalah, cemas. Dia mulai aku tidak berharga, aku tidak menjadi orang yang excellent, orang yang layak untuk dihargai orang lain. Jadi seakan-akan harga dirinya itu tergantung pada prestasinya. Jadi terus ingin jadi the best. Bentuk yang lain adalah neurotik pada sikap menjauhi orang lain ya. Yang menjauhi itu misalnya membatasi hidupnya secara sempit gitu ya. Ya, mau hidupnya low profile, jadi seperti bertapa, menghindari hal-hal materi. Ya, itu maksudnya juga ada kecemasan, karena dia takut kalau nanti saya hidup dalam kehidupan bermateri itu ya bisa membebani orang lain yang harus memenuhi kebutuhan materi saya, atau kalau saya sibuk kerja nanti merugikan keluarga saya gitu yang tidak punya waktu karena saya sibuk kerja, atau kalau dia penuh dengan materi dan menonjol, itu banyak itu contoh-contoh ya, selebriti yang hidupannya kelihatan glamor, malah semakin dibully, semakin diolok-olok orang lain. Udahlah, saya nggak tampil aja, saya tak hidup sederhana, nggak mencolok, nggak diketahui orang lain, nggak punya sosmed, nggak perlu upload apapun supaya orang tahu, nggak perlu tahu saya, gitu ya. Kelihatannya sederhana, tapi kembali menurut Karen Horney, basicnya adalah neurotik. Kecemasan, takut membebani orang lain, atau diolok-olok orang lain. Yang lainnya adalah kebutuhan neurotik akan self-sufficiency dan kemandirian, ya, mencukupi diri sendiri dan mandiri, menunjukkan satu mental penyendiri, menjauhkan diri orang lain gitu ya, untuk menghindari dari terikat atau tergantung pada orang lain. Udah aku cukup, aku bisa memenuhi diri sendiri. Aku nggak perlu kok. Ada orang tanya, kamu ada masalah apa? Oh enggak apa-apa, udah bisa kok, aku bisa ngatasi. Oke, aku no problem, nggak apa-apa. Repotnya yang model kayak gini ini berkembang termasuk dalam relasi intim menurut Horney. Ya, dalam relasi intim juga dia nggak bisa intim karena dia namanya intim itu kan ada dua belah pihak. Ini dia nggak, udah oke, nggak masalah. Gitu dalam pacaran, dalam pernikahan gitu ya. Ya menurut Horney termasuk playboy, orang yang suka memainkan pasangannya gitu, tapi begitu yang satunya mau serius gitu dia enggak cukup, it's okay, bye gitu ya, dia main yang lainnya. Dia nggak pernah mau terikat sama orang, dia merasa dia bisa mandiri, dia nggak mau terikat. Semestinya kenapa ya tadi tetap ada kecemasan, mungkin dia pernah lihat orang tuanya menolak dia, atau dia lihat orang tuanya pernah divorce dan dia nggak mau mengalami itu, kecemasan sehingga muncul kebutuhan neurotik yang seperti menjauhi orang lain, self-sufficiency dan yang ketiga adalah kebutuhan neurotik akan kesempurnaan dan tidak tercelaan, ya. Terus menerus menganggap segala sesuatu itu harus sempurna, nggak tercela, ya harus pikirannya yang serba sempurna. Lihat serba sempurna itu
nggak disadari dia mulai jauhi orang lain gitu ya. Karena kalau dia dekat sama orang lain, ketahuan bahwa dia sendiri mestinya nggak sempurna. Jadi sebagai defense-nya, dia seakan-akan selalu ngomongin yang sempurna supaya orang-orang lain nggak berani mendekati dia gitu ya. Karena dia takut kalau dia itu dicela. Nah, ini bentuk neurotik, menjauhi orang lain. Oke, demikian bentuk-bentuk atau kebutuhan-kebutuhan neurotik pada pertahanan diri menurut Karen Horney. Kita akan lanjutkan lagi nanti tentang self-image, gambar diri seseorang, bagaimana itu terbentuknya, bagaimana yang normal, dan bagaimana bentuk gambar diri atau self-image yang neurotik, serta kaitannya dalam bentuk-bentuk atau sikap-sikap menghadapi kompetisi dalam video tentang Karen Horney bagian yang ketiga. Silakan saksikan video tentang Horney bagian yang ketiga. Terima kasih.